Jadi di dalam kerangka itu kita evaluasi politik dan hukum kita hari ini. Nah, sebetulnya kita bisa terangkan bahwa langit masih mendung dan kita dibayang-bayangi oleh petir, guntur, dan badai. Karena pemimpin kalau fajir, dia bisa berbuat apa saja, yang akan jadi korban adalah umat. Akan digilas dan dihancurkan. Tahun kemarahan sosial, di dalamnya akan bertumpuk kesulitan ekonomi, bertumpuk hal-hal yang memungkinkan kekuasaan itu tiba-tiba lumpuh. Karena niat Anda yang jelek, kita perlu tata hati kita. Allah, niat ada akhirat, hei ahli iman. Tidak hanya hari ini Anda hidup. Ini tahun di mana kita mengalami rejim fatigue, kira-kira itu kata kuncinya. Kelelahan rejim yang tidak mampu untuk memberi harapan. Jadi sebetulnya nyawa saya dan nyawa Anda. Lalu ada alam barzah, ada hitungan, lihat, ada hitungan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini tahun di mana kita mengalami rejim fatigue, kira-kira itu kata kuncinya. Kelelahan rejim yang tidak mampu untuk memberi harapan. Jadi sebetulnya setiap kali akhir tahun kita bikin kaleidoskop. Kan kita tahu kaleidoskop itu artinya teropong yang di ujungnya ada biasanya anak-anak main kertas-kertas yang warna-warni. Lalu kita lihat ada semacam kegembiraan. Kaleidoskop selalu punya tendensi kegembiraan. Tapi data-data ekonomi, politik, hukum menunjukkan bahwa tidak ada kegembiraan. Jadi di ujung teropong itu dalam kaleidoskop kita melihat jalan buntu. Nah, jalan buntu ini yang ingin kita atasi dengan ide yang dipelopori oleh Refli Harun, yaitu threshold presidential threshold 0%. Jadi sekali lagi kita mau lihat sebetulnya Indonesia bertumbuh ulang di tahun 2022 kalau ada semangat untuk menghasilkan kompetisi yang berbasis pada presidential threshold 0%. Jadi bukan kompetisi yang udah dapat subsidi 20%. Nah, itu sebetulnya intinya. Jadi kalau kita menarik kata-katanya, kompetisi yang dapat subsidi 20%. Menarik. Oke. Ya itulah intinya permainan politik. Kan kita ingin agar supaya demokrasi itu dihasilkan betul-betul dari garis start yang sama, itu 0%. Jadi di dalam kerangka itu kita evaluasi politik dan hukum kita hari ini. Nah, sebetulnya kita bisa terangkan bahwa langit masih mendung dan kita dibayang-bayangi oleh petir, guntur, dan badai. Dan itu yang mungkin terjadi dalam semester pertama 2022. Karena kita tahu 2022 itu adalah tahun anggaran yang paling berbahaya. Hutang akan meningkat, sementara pendapatan pajak menurun. Jadi anggaran 2022 itu yang akan memastikan apakah rejim ini berlanjut apa enggak. Karena itu tadi kita mulai dengan istilah rejim fatigue, kelelahan rejim yang bisa menghasilkan kolaps. Dan tidak cukup kita kasih fatigon ya, nggak cukup ya. Fatigon itu buat tubuh, tapi kalau buat politik, kalau udah fatigue itu artinya perlu di overhaul. Dan itu tidak mungkin lagi dengan nambahin wamen segala macam. Ini problemnya bukan pada kabinet, tapi pada kepemimpinan, pada leadership. Kira-kira itu makro politiknya. Rocky, terakhir silakan closing statement. Jadi kita akan menuju ke 2022 dan orang menganggap bahwa 2022 itu adalah tahun kemarahan sosial. Di dalamnya akan bertumpuk kesulitan ekonomi, bertumpuk hal-hal yang memungkinkan kekuasaan itu tiba-tiba lumpuh. Saya membayangkan misalnya 2-3 orang menteri akhirnya setuju bahwa kekuasaan itu tidak mungkin lagi dilanjutkan karena basis legitimasinya hilang gitu. Dan mereka mulai melirik kemasukakalan dari channel semacam Refli Harun. Karena ini cuma soal siapa menonton apa itu. Kalau akhirnya publik menonton Harus Point, FNN, Refli Harun, bahkan Akbar Faisal, lama-lama orang tahu bahwa yang ideal itu adalah apa yang dibicarakan di dalam channel-channel media sosial, bukan apa yang diputuskan di kabinet. Nah, kalau itu terjadi berarti saya menghitung percepatan perubahan politik bisa dihasilkan semester depan, nggak perlu tunggu 2024. Dan bayangkan misalnya keresahan publik hari-hari ini, mungkin kepala daerah yang 287 udah mulai resah karena mereka akan diganti oleh orang yang tidak punya legitimasi. Mereka justru merasa lebih berhak meneruskan kepemimpinan, memperpanjang periodenya
dan bukan sekedar diganti karena alasan-alasan politis. Jadi ini adalah 2022 itu semacam Viver Pericoloso itu. Apa namanya itu? Apa istilahnya itu? Hidup di dalam setiap saat bisa ada kedaruratan tuh. Jadi sekali lagi dangerous politics itu bisa berlangsung di semester pertama tahun depan, karena juga APBN itu akan dihitung kembali di semester pertama dan kelihatannya nggak ada lagi sumber. Jadi bersiap-siaplah untuk menghadapi living in living dangerously itu kira-kira. Nah itu artinya tuntunan intelektual diperlukan. Nah itu pentingnya Jenderal Refli Harun ini menuntun secara intelektual supaya perubahan politik tidak berlangsung di dalam kondisi yang mendebarkan itu. Kita anggap aja bahwa kalau terjadi perubahan politik di luar target 2024 itu juga masuk akal, karena kekuasaan bisa memperpanjang masa jabatannya, juga bisa diperpendek masa jabatannya oleh tuntutan. Saya kira itu kesimpulannya. Cuman yang terpenting dari itu semua adalah kejujuran dan ketulusan Anda, wahai ahli iman. Kejujuran Anda di dalam mendukung. Anda mendukung si fulan dan fulan karena Allah atau tidak? Amanat di hadapan Allah, wahai hamba Allah. Kalau Anda mendukung seseorang hanya karena pengen dibangunkan pondok Anda khianat kepada umat. Umat Anda jual untuk dapat pondok. Kalau Anda mendukung seseorang hanya dapat rupiah, Anda menjual agama. Kalau Anda mendukung dia hanya karena jabatan Anda menjual agama dengan jabatan rendah sekali. Kita perlu ketulusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendukung seseorang atau mendukung satu program atau mendukung satu gerakan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ambisimu untuk mendapatkan jabatan, tahta dan harta itu yang menguasai Anda untuk bergerak. Bahkan kadang pakai nama Allah, sallu ala Nabi Muhammad at-taqin Allahu akbar, tapi karena hati kita yang jelek. Bahkan kadang pakai nama organisasi Islam, ormas Islam untuk hawa nafsunya, sehingga Islam akan kita jual, naudzubillah. Semoga Allah memberikan ketulusan kepada Anda dan kita semuanya, tidak mendukung kecuali karena Allah. Kemudian di saat Anda tulus karena Allah, ini yang kami sampaikan sebelum pemilihan dulu. Kalau Anda betul-betul karena Allah, kalau seandainya pun Anda salah pilih, Anda tidak dosa. Yang repot adalah jika Anda tidak karena Allah, kalau salah dosa besar. Kalau ternyata pilihan Anda benar bukan karena Allah, Anda akan rebutan nanti kan di hadapan Allah. Jangan sampai merasa sudah berjaya lalu amat malaikat tidak bisa menanya Anda, enggak. Jangan sampai merasa sudah berjaya lalu malaikat rakib atid tidak bisa menulis mencatat amal, tidak. Semua ada hitungannya dan takutlah kepada Allah. Itu yang kami serukan kepada siapapun. Jika pemimpin yang mendengar suara ini, kami mencintai Anda, semoga Anda selamat. Kalau Anda tidak baik, semoga menjadi baik. Jika Anda menjadi rakyat yang menghendaki kemuliaan kebaikan, semoga Allah berikan ketulusan kepada Anda. Itu saja. Kami tidak merindukan, tidak menginginkan satu orang masuk neraka. Maka ayo baik-baik, ayo yang benar, ayo sadar, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sesaat di dunia raja-raja telah meninggal, orang-orang kaya sudah banyak mati, kan begitu. Apakah kita ingin mati dalam keadaan fakir, enggak punya amal baik, atau bahkan punya kezaliman kepada manusia yang akan menuntut kita nanti di akhirat? Semoga Allah menyelamatkan kita semua, dimulai dari pemimpin sampai rakyat jelata.